Kemudian bagaimana pandangan dan sikap ulama klasik dan kontemporer terhadap penggunaan ayat Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Tujuan yang pertama, mengklarifikasi konsep dan definisi ayat Israiliyat dalam studi ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis ayat Israiliyat yang ditemukan dalam literatur tafsir Al-Quran. Kemudian mengevaluasi pandangan dan sikap ulama klasik dan kontemporer terhadap penggunaan ayat Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Definisi. Kata Israiliyat merupakan bentuk jama dari kata Israiliyat yang berasal dari kata Israel. Secara etimologis, Israel merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal sebagai Israel, hamba Allah yang terpilih. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, sejarah masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Bentar. Sejarah masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran dapat ditelusuri sejak masa sahabat. Beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya Israiliyat diantaranya kesamaan kisah-kisah dalam Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Kedua, keingintahuan umat Islam terhadap detail kisah-kisah yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Kemudian masuknya sebagian ahli kitab ke dalam Islam seperti Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Ahbar. Proses masuknya Israiliyat semakin intensif pada masa tabi'in dan generasi setelahnya. Kemudian jenis-jenis ayat Israiliyat. Para ulama membagi Israiliyat menjadi beberapa jenis. Satu, berdasarkan kesesuaian dengan syariat Islam. Yang berisikan Israiliyat yang sesuai dengan Islam, Israiliyat yang bertentangan dengan Islam, Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesesuaiannya. Kemudian berdasarkan konten. Israiliyat yang berkaitan dengan akidah, Israiliyat yang berkaitan dengan hukum, Israiliyat yang berkaitan dengan kisah dan sejarah. Kemudian ada pandangan dan sikap ulama klasik dan kontemporer terhadap penggunaan ayat Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Ayat Israiliyat merujuk kepada informasi atau cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang seringkali ditemukan dalam tafsir Al-Quran. Dalam konteks ini, ulama klasik dan kontemporer memiliki pandangan dan sikap yang berbeda terhadap penggunaan Israiliyat dalam tafsir. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat pandangan keduanya secara rinci.
ulama klasik seperti Ibnu Abbas, At-Tabari, dan Al-Qurtubi seringkali mengakui adanya Israiliyat dalam tafsir mereka. Ibnu Abbas yang dikenal sebagai salah satu mufassir yang terkemuka, tidak segan-segan menggunakan riwayat-riwayat dari sumber-sumber Yahudi untuk menjelaskan konteks tertentu dalam Al-Quran. Dalam banyaknya kasus, ia melihat Israiliyat sebagai informasi tambahan yang bisa memperkaya pemahaman terhadap teks Al-Quran. Kemudian At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan juga menyertakan banyak riwayat Israiliyat. Ia berargumentasi bahwa selama informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dijadikan sebagai penjelasan yang memperjelas makna, maka penggunaannya adalah diperbolehkan. Al-Qurtubi pun dalam tafsirnya mengakui bahwa Israiliyat dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami cerita-cerita dalam Al-Quran. Meskipun ia tetap menekankan perlunya hati-hati dalam menerimanya. Namun, banyak ulama klasik lainnya seperti Ibnu Katsir menunjukkan skeptisisme terhadap Israiliyat. Ibnu Katsir menegaskan pentingnya memverifikasi setiap informasi yang datang dari sumber ini, karena banyak di antaranya yang tidak dapat dipercaya dan bahkan bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Ia mendorong agar umat muslim lebih berhati-hati dan tidak mengandalkan Israiliyat secara berlebihan. Kemudian ada dalam konteks kontemporer, pandangan terhadap Israiliyat semakin beragam. Beberapa ulama seperti Muhammad Al-Ghazali menganggap Israiliyat sebagai informasi yang dapat dipakai dengan syarat harus diuji kebenarannya. Sebaliknya, banyak ulama kontemporer seperti Said Qutb dan Nurholis Majid lebih skeptis terhadap penggunaan Israiliyat. Mereka berargumen bahwa fokus seharusnya pada Al-Quran itu sendiri dan pemahaman yang dihasilkan dari konteks historis dan sosial umat Islam. Mereka percaya bahwa Israiliyat bisa membingungkan pemahaman dan menjauhkan umat dari makna asli Al-Quran. Kemudian hukum penggunaan ayat Israiliyat. Penggunaan ayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran menjadi topik yang sering dibahas di kalangan ulama. Ayat Israiliyat merujuk kepada informasi atau cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk dalam konteks penafsiran Al-Quran. Dalam kajian Islam, ada berbagai pendapat mengenai hukum dan relevansi penggunaan Israiliyat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Israiliyat adalah istilah yang merujuk pada riwayat atau informasi yang berasal dari tradisi kitab suci Injil dan Taurat. Dan sumber-sumber ini sering digunakan oleh para mufasir untuk menambah pemahaman terhadap konteks sejarah dan cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian hukum penggunaan Israiliyat. Pendapat yang memperbolehkan. Banyak ulama klasik seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari memperbolehkan penggunaan Israiliyat selama informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka berargumen bahwa Israiliyat dapat berfungsi sebagai alat untuk memperjelas makna dan konteks ayat.
Kemudian, informasi yang sejalan dengan ajaran Islam bisa diterima asalkan tidak mengubah atau merusak makna asli Al-Quran. Kemudian pendapat kontemporer dalam perspektif kontemporer, sikap terhadap Israiliyat juga beragam. Beberapa ulama seperti Muhammad Al-Ghazali masih menganggap bahwa Israiliyat dapat digunakan dengan syarat tertentu. Sedangkan lainnya seperti Nurcholish Majid lebih skeptis dan menyarankan untuk berfokus pada Al-Quran itu sendiri. Dalam pandangan ini, Israiliyat sebaiknya tidak dijadikan sebagai rujukan ulama, apalagi jika berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian pendapat yang skeptis. Di sisi lain ada ulama seperti Ibnu Katsir yang menunjukkan kehati-hatian terhadap Israiliyat. Ia menegaskan pentingnya memverifikasi setiap informasi yang diambil dari sumber ini. Dalam pandangannya, banyak riwayat Israiliyat yang tidak memiliki sanad yang kuat dan bisa meragukan kebenarannya. Kemudian, mengandalkan Israiliyat bisa menimbulkan kebingungan dan menjauhkan umat dari pemahaman yang murni terhadap Al-Quran. Kemudian, ada kriteria pengguna Israiliyat. Jika ingin menggunakan Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keselarasan dengan Al-Quran, yaitu informasi Israiliyat harus sejalan dengan Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran. Kemudian keaslian dan kekuatan sanad, yaitu riwayat Israiliyat yang digunakan harus memiliki sanad yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kemudian relevansi dan konteks. Penggunaan Israiliyat sebaiknya relevan dengan konteks ayat yang sedang dibahas sehingga tidak mengaburkan makna asli. Penggunaan ayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran memiliki hukum yang bervariasi tergantung pada Penggunaan ayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran memiliki hukum yang bervariasi tergantung pada perspektif ulama. Ada yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu, sementara yang lain lebih skeptis. Kunci utama dalam menggunakan Israiliyat adalah memastikan bahwa informasi yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran Islam, memiliki sanad yang kuat, dan relevan dengan konteks ayat. Dengan pendekatan yang hati-hati, Israiliyat bisa menjadi sumber informasi yang memperkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran tanpa mengorbankan kemurniannya.
Dengan demikian, penting bagi setiap pembaca dan penafsir untuk memahami nuansa ini dan mengambil langkah yang bijak dalam menggunakan Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Kesimpulannya, dari kajian yang telah dilakukan mengenai ayat Israiliyat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi dari tradisi Yahudi dan Kristen dalam penafsiran Al-Quran memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi lain, Israiliyat dapat berfungsi sebagai sumber tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap konteks historis dan makna ayat Al-Quran. Kemudian banyak ulama klasik seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari menerima Israiliyat selama informasi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, di sisi lain, terdapat juga pendapat yang lebih skeptis, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, beberapa ulama kontemporer. Secara keseluruhan, sikap terhadap Israiliyat menunjukkan pentingnya menjaga integritas pemahaman Al-Quran dan kehati-hatian dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas. Sekian dari kelompok 11 presentasinya. Selanjutnya, Oke, lanjutkan. Kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator, saya ambil alih. Langsung saja, perkenalkan saya dari kelompok 12. Saya sendiri Sofia Nur Azizah sebagai moderator, dan ada Kak Ainun Robani, Ainun Naim, Kak Muhammad Amar, dan Kak Akbar Yuhardi sebagai pemateri, dan terakhir ada Kak Nur Azizah Alawiyah sebagai pembaca kesimpulan. Untuk itu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Sebelumnya kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah mengenai Fawatihus Suwar dan Al-Ahruf Al-Muqatta'ah. Dipersilakan kepada Kak Ainun Naim Robani untuk pembahasan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, masuk ke pembahasan. Dimulai dari pengertian apa itu Fawatihus Suwar. Secara bahasa, Fawatihus Suwar adalah pembukaan surat. Jika surat-surat itu diawali dengan huruf hijaiyah, maka tersebut umumnya disebut dengan huruf terpisah atau bisa disebut juga dengan al-ahruf al-muqatta'ah, sebab posisinya yang memang berdiri sendiri dan tidak bergabung membentuk sebuah kalimat. Seperti contoh awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, seperti itu. Para ulama tafsir mengatakan bahwa pembukaan surat dalam Al-Quran memiliki karakter dan kategori tersendiri. Yang pertama ada yang berupa berisi pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinisbatkan kepada sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, seperti surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, dan As-Saba, surat Saba. Terus kategori yang kedua yaitu ada dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah, huruf al-muqatta'ah, sebagaimana terdapat 29 surat dalam Al-Quran. Ya seperti tadi ya, seperti alif lam mim itu termasuknya huruf al-muqatta'ah. Terus yang ketiga, menggunakan kata seruan sebagaimana
terdapat dalam 10 surat. 5 seruan khusus ditujukan kepada Rasulullah dan 5 lainnya kepada umat. Seperti surat At-Tolak, At-Tahrim, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, An-Nisa, dan seterusnya. Seperti contoh ini, Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, itu kan memakai kata seruan. Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Nah, itu. Terus yang keempat, yaitu berupa kalimat berita, jumlah khobariyah, yang terdapat dalam 23 surat. Yaitu ada Al-Anfal, At-Taubah, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Fatah. Terus yang kelima yaitu ada berupa sumpah yang terdapat dalam 15 surat. Seperti An-Najm, Al-Mursalat, An-Nazi'at, Al-Buruj, At-Tariq, Ad-Duha, termasuk itu. Ini berupa sumpah. Contohnya seperti Wad-Duha, seperti itulah. Terus para ulama salaf dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Tadi Fawatihus Suwar atau Al-Ahruf Al-Muqatta'ah. Ini yang Ahruf Muqatta'ah ya. Itu menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang terletak pada awal surat. Mutasyabihat itu yang Al-Ahruf Muqatta'ah seperti Alif Lam Mim itu. Berbeda bahwa ayat-ayat tersebut telah tersusun sejak zaman azali, melengkapi segala yang melemahkan manusia dan mendatangkan seperti Al-Quran karena kehati-hatiannya. Mereka tidak berani memberi penafsiran dan tidak berani mengeluarkan pendapat yang tegas terhadap huruf itu. Dan mereka berkeyakinan bahwa Allah yang mengetahui tafsirannya. Hal ini menjadi suatu kewajaran yang berlaku bagi ulama salaf karena dalam hal teologi menolak terjun dalam pembahasan tentang hal-hal yang suci seperti ungkapannya zat Allah cukup diketahui. Hal ini harus kita percayai, mempersoalkan hal itu adalah bid'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi yang dikutip oleh Subhi Sholih menyatakan bahwasanya huruf awalan itu adalah rahasia Al-Quran. Hal ini juga sebagaimana diperjelas dengan perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya bagi tiap-tiap kitab ada saripatinya. Dan saripati Al-Quran ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Dan Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, di tiap-tiap kata, di tiap-tiap kita ada rahasianya. Dan rahasia dalam Al-Quran adalah permulaan surat. Jadi itu untuk pengertian dari Fawatihus Suwar wal Ahruf Al-Muqatta'ah. Dan untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Muhammad siapa Amar. itu? Muhammad Amar. Amar. Ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Naim. Oke, untuk selanjutnya pendapat atau penafsiran para mufassir tentang Fawatihus Suwar. Pendapat pertama dari mufassir ulama tasawuf bahwasanya Fawatihus Aswar yakni huruf-huruf yang terpotong yang masing-masing diambil dari nama Allah atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan penggantian dari suatu kalimat yang berhubungan dengan yang sesudahnya. Atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surat itu dimulai dengan huruf yang terpotong-potong itu. Pendapat kedua, pendapat dari para orientalis, bahwasanya mereka mengatakan pendapat ini juga pendapat yang menyimpang ya, jauh menyimpang dari kebenaran. Mereka mengatakan bahwasanya Fawatihus Suwar wa Ahruf Al-Muqatta'ah ini sebentar.
Pendapat yang paling jauh menyimpang dari kebenaran adalah dari seorang orientalis yang bernama Noldeke dari Jerman, yang kemudian pendapatnya itu dikoreksi bahwasanya awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. Misalnya huruf Sin adalah dari nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mim, mereka mengatakan mim itu adalah huruf depan dari nama Al-Mughirah. Dan misalkan huruf Ain, mereka mengatakan bahwa Ain ini adalah nama dari kepanjangan Utsman bin Affan. Ini pendapat yang jauh menyimpang, pendapat dari orientalis. Pendapat yang ketiga dari Mufassir Al-Huwaibi. Beliau mengatakan, beliau berpendapat bahwasanya kalimat-kalimat itu, yakni kalimat Fawathih Suwar, merupakan tasbih bagi Nabi. Mungkin ada suatu waktu Nabi berada dalam keadaan sibuk dan lain sebagainya. Nah, pendapat ini kurang kuat atau lemah karena dibantah oleh Mufassir Rashid Ridha As-Sayyid. Beliau mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah ini, Fawathih Suwar al-muqatta'ah, tidak membenarkan pendapat dari Al-Huwaibi karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Jadi Nabi dalam keadaan sadar ketika mendapatkan wahyu, tidak tidak sadar ya. Rashid Ridha berpendapat sesuai dengan Ar-Razi bahwa tanbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah. Karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya, mengolok-oloknya, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fusilat ayat 26. Dan pendapat terakhir dari Mufassir dari kalangan Syiah, bahwasanya mereka mengatakan huruf-huruf awalan itu dikumpulkan setelah dihapus ulangannya, maka akan berarti jalan Ali adalah kebenaran yang kita pegang teguh. Perwakilan itu kemudian dijawab oleh kelompok Ahlus Sunnah atau dibantah oleh kelompok Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berpendapat bahwasanya maksudnya adalah huruf-huruf awalan itu dihapus, diulang-ulangnya dengan mengatakan benarlah jalanmu bersama kaum Ahlus Sunnah. Dari pendapat para ahli tentang Fawathih Suwar dapat dilihat bahwa pentakwilan sebuah ayat sangat banyak macamnya. Hal ini boleh jadi didasari oleh pendidikan dan ilmu-ilmu yang dimilikinya serta kecenderungan mereka mengkaji Al-Quran secara lebih luas. Oke, selanjutnya keistimewaan Fawathih Suwar. Fawathih Suwar Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dari segi makna dan kebahasaan. Fawathih Suwar merupakan salah satu realitas keistimewaan misterius yang terdapat di dalam Al-Quran. Pemaparan tentang Fawathih Suwar khususnya menyangkut al-huruf al-muqatta'ah. Tidak banyak, bahkan hampir tidak ada yang berhasil mengungkapkan latar belakang ataupun keterangan yang valid yang secara historis bisa membuktikan hubungan-hubungan Fawathih Suwar. Dari segi makna, memang banyak sekali penafsiran spekulatif terhadap huruf-huruf itu. Dikatakan spekulatif karena penafsiran-penafsiran mengenai hal itu tidak didahului pengungkapan konteks historisnya. Lain halnya dengan Fawathih Suwar dalam bentuk lain, misalnya Al-Qasam atau sumpah, An-Nida, seruan, Al-Amr, perintah, Al-Istifham, pertanyaan, dan lain-lain. Jadi urgensi terhadap Fawathih Suwar tidak terlepas dari konteks penafsiran Al-Quran. Penggalian makna yang terlebih dahulu akan memberikan nuansa tersendiri, baik yang didasarkan pada data historis yang konkret ataupun penafsiran yang menduga-duga.
Lebih dari itu, tentu saja kita tetap meyakini eksistensi Al-Quran, kebesarannya, keagungannya, dan juga segala rahasia kemukjizatannya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada rekan kami, Kak siapa ya? Kak Akbar ya? Kak Akbar. Iya. Silakan Kak Akbar, bisa dilanjutkan materinya. Syukran. Kalau tidak ada, akan diteruskan oleh saya. Hikmah Fawatihus Suwar. Adapun beberapa hikmah Fawatihus Suwar adalah yang pertama sebagai tanbih atau peringatan dan dapat memberikan perhatian baik pada Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua adalah mengandung rahasia-rahasia sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatihus Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya. Sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum Muslim yang masih lemah imannya. Sekian untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, yang silakan kepada teman-teman yang mau bertanya baik ke kelompok 11 atau kepada kelompok 12. Ya, silakan yang bertanya. Izin bertanya kelompok ke-12 terkait Fawatihus Suwar ini. Silakan Kak. Terkait huruf muqatta'ahnya. Ini iya. kan ada salah satu pendapat ulama gitu ya terkait Al-Qur'an surat Al-Imran yang astagfirullah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Kan ada kalau ulama zaman dulu katanya di illallahnya itu wakaf gitu harus berhenti gitu kan. Ada tajwid itu yang mim. Adapun zaman sekarang katanya ulama yang jadidnya itu mengatakan bahwa di situ tidak wakafnya bukan mim sekarang itu katanya. Jadi kita boleh wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menuntut ilmu itu katanya tahu takwil atau bisa mentakwilkan daripada ayat-ayat
mutasyabihat tersebut gitu. Jadi sekarang eh, bagaimana gitu pendapat pemakalah gitu terkait ayat tersebut, pendapat tersebut. Jadi apakah kita boleh menggunakan penafsiran-penafsiran atau tafsir-tafsir terkait ayat mutasyabihat yang disampaikan oleh beberapa mufassir misalnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ditampung dulu. Silahkan apabila ada pertanyaan yang lainnya. Ya, kalau tidak ada lagi silakan dijawab saja.
Sebelumnya mohon maaf, kami dari kelompok 12 belum menemukan, masih bingung terhadap jawab pertanyaan dari yang tadi. Apabila dari kelompok lain ada yang bisa menjawab. Bismillah, izin menjawab pertanyaan dari surat Ali Imran. Kita bacakan dulu dari ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul Adzim. Jadi pendapat ulama, jadi hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi di sini saya sebagai yang saya tahu dan mungkin bisa benar bisa salah, mungkin Dr. Fahmi bisa membenarkan saya bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat ini ada kalimat-kalimat yang memang dapat ditafsirkan dan ada yang tidak bisa kita tafsirkan. Contoh alif lam mim atau kaf ha ya ain shad itu memang tidak bisa diinikan dan hanya Allah yang tahu. Tapi ada beberapa yang memang pas alu al dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ada yang benar kalaulah kita melihat tafsir dari tafsir-tafsir yang masyhur, Jalalain misalnya menjelaskan ayat-ayat yang seperti ayatullah, tangannya Allah itu bukti kekuasaan. Misal, itu memang dijelaskan secara makna dan konteks yang berbeda. Jadi dari pendapat ulamanya seperti itu. Untuk yang hadis mungkin bisa dikembangkan lagi kepada zaman-zaman yang modern ini, bahwa ulama-ulama yang dulu itu menjaga bahwa
ulama-ulama yang sekarang itu membuat hal-hal yang moderat, misal iskar. Jadi hurima alaikum maitat wad dam wa lahmul khinzir. Jadi diharamkan ya salunaka anil khamri wal maisir. Khamar itu diharamkan. Nah, jadi apa-apa yang memabukkan seperti narkoba itu juga diharamkan karena itu dari tafsir para ulama. Sekian, insyaallah mungkin bisa dokter kami menambahkan atau memberi jawaban. Allah yubarik ila aqwamit thoriq. Saya ambil alih. Terima kasih kepada pemakalah 11 dan 12. Sebelumnya saya mohon maaf di makalah kemarin ya. Saya sempat tidak membersamai dan beberapa kali tidak masuk. Dan hari ini emang kurang sehat juga, jadi mohon maaf karena off kamera. Ya, terima kasih kepada pemakalah yang sudah mengirimkan tugasnya dan melakukan presentasi dengan baik. Ya. Tapi tetap saya kasih koreksi ya. Pertama di penulisan tetap ya seperti biasa. Seperti biasa dikirim Word dan PDF-nya. Kadang kalau dikirim Word saja ataupun ketikan biasa, itu saya sulit mengkoreksi atau mereview tulisan-tulisannya, terutama teks-teks Arabnya ya. Seperti contoh di pemakalan nomor 11 ya, ke-11. Ketika saya cek di tulisannya itu ini berbeda ya. Jadi saya harap penulisan dan format itu sama ya di Word dan PDF yang terdiri dari sampul, ada logo ya, seperti biasanya. Kemudian jadi supaya di tulisan Arabnya pun tidak berubah. Kalau dicek ya, di tulisan Arabnya berubah menjadi tanda tanya. Itu kalau di HP saya begitu, atau kalau di HP yang lain dicek ya. Nah, kalau PDF kan biasanya kalau dikirim PDF itu udah baku ya, jadi betul-betul rapih. Itu yang pertama. Yang kedua, diperhatikan lagi penulisan ya makalahnya ya. Dia garis baru, kemudian catatan kaki ya. Saya harap seperti kemarin-kemarin yang rapih ya. Kemudian di makalah Israiliyat ya, tadi di definisi awal ada kata ini agak janggal sedikit ya, bahwa kata Israiliyat merupakan jama dari Israiliyat yang berasal dari kata Israel. Ya. Nah ini kalau di bahasa Arab kan nanti akan terlihat perbedaannya sebenarnya. Jadi kata Israiliyat itu jama dari kata Israiliyah. Jadi tak marbutoh. Jadi Israiliyah pendek, Israiliyat ya pendek, jamaknya Israiliyat, seperti jamaknya muslimah atau muslimatun, jamaknya jadi muslimat. Nah itu makanya perbedaan ketika kita cantumkan bahasa Arabnya dengan tidak, itu akan terlihat perbedaan. Nah Israiliyah jamaknya Israiliyat. Dan kata asalnya dari kata Israel ya. Disambung dengan disebutnya itu ya nisbah. Seperti Makkah jadi Makkiyah, Madani jadi Madaniyah, Jawa jadi Jawiyah. Ya, itu. Zawa jadi Zawiyah, Jawa jadi Jawiyah, kemudian Gorbiyah. Ya, nah itu udah bagus tadi saya lihat penjelasannya udah bagus. Cuman ada beberapa yang dikoreksi tadi ya, seperti penulisan bahasa Arab. Jadi ketika menuliskan definisi secara bahasa, itu kalau ada kata bahasa Arabnya akan lebih bagus ya, ditulis bahasa Arabnya seperti tadi,
Misalkan fawatihu suwar, ditulis fawatih as-suwar. Bahasa Arabnya gimana penulisannya? Jadi jangan Latin semua. Jadi fawatih ditulis bahasa Arabnya. Israiliyat juga begitu. Nah, kemudian kalau secara penjelasan udah bagus ya. Tadi juga dijelaskan menurut pendapat ulama, terus contoh-contohnya. Saya yakin kalau mustami'in ya, yang berjumlah 35 ini sangat sedikit ya. Banyak yang tidak masuk. Nanti tolong di absen, di screenshot juga. Supaya kelihatan siapa yang tidak masuk. Dan saya coba jawab tadi lengkapi pertanyaan yang di akhir. Pertama tentang ayat di surat Ali Imran. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Jadi secara garis besar ya tadi yang udah dijawab juga udah bagus ya, udah mantap lah, udah bisa menjawab. Cuman saya sedikit melengkapi. Jadi secara garis besar itu terbagi dua ya. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf itu ulama terdahulu yang betul hati-hati. Nah, ini jumhur ulama itu mengambil pemahaman pada ayat tersebut itu wakofnya di wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Makanya akan kita temukan kebanyakan di mushaf Quran itu akan terdapat wakof di lafaz Allah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa jumhur ulama kebanyakan itu mengambilnya bahwa tidak ada yang mengetahui mutasyabihat ataupun ta'wil Al-Quran itu kecuali Allah. Dan jadi ketika wa di situ menjadi mubtada lagi. Warasikhuna fil ilmi. Dan adapun orang-orang yang memperdalam ilmu, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka berpasrah dan meyakini saja, cukup mengimani saja, tidak usah diutak-atik gitu. Nah, tapi ada sebagian kecil ulama ya, kadang disebut juga ulama khalaf, ulama kontemporer yang lebih kritis. Karena beranggapan bahwa tidak mungkin Allah itu menurunkan ayat tanpa makna ataupun tanpa ayat penjelasan, sehingga sekaligus ayat-ayat mustasyabihat pun bisa dikaji. Maka mereka mengambil waqaf وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Nah, jadi sampai وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Jadi yang mengetahui mutasyabihat itu Allah dan orang-orang yang memperdalam ilmu. Ini sebagian kecil ulama ada. Makanya ada sebagian ulama mufasir yang menerangkan alif lam mim itu mutasyabihat tapi mempunyai makna. Maknanya apa? Alifnya itu katanya Allah sama lamnya ya. Mimnya Muhammad. Nah, ini jumhur ulama itu alif lam mim Allahu a'lam bimuradi. Allah lebih mengetahui lafaz alif lam mim, dan ini yang diambil oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah ya. Kita mengambilnya yang ini. Bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Hamim hanya Allah yang tahu. Makanya di tafsir-tafsir itu sering dimaknai dengan wallahu a'lam bimuradi. Yasin, wallahu a'lam bimuradi, atau Allah lebih mengetahui tentang maknanya Yasin. Tapi kalau beberapa mufasir yang terbilang sedikit ya, jumlahnya sedikit, mereka mentakwil alif lam mim adalah maknanya Allah dan Muhammad. Hamim maknanya adalah Muhammadnya misalkan Allah Maha Halim, mimnya Muhammad. Kemudian Yasin semua Fawatihus Suwar pun diterjemahkan, diartikan. Nah, tapi yang paling hati-hati itu tawakuf ya, berserah diri. Hanya yaquluna amanna bih. Pokoknya kita beriman saja bahwa alif lam mim itu, hamim itu, yasin itu semua bagian dari ayat Quran dan cukup kita imani. Tidak usah diutak-atik, maknanya tidak usah ditafsir-tafsir.
Karena ini bagian dari mutasyabihat. Kemudian soal yang kedua, tadi di kolom komentar di chat ada pertanyaan huruf muqatta'ah dengan mutasyabihat itu. Jadi mutasyabihat itu judul besar ya. Jadi ada beberapa yang termasuk kepada mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang tidak mempunyai makna secara jelas. Ya. Lawannya itu ayat muhkam. Mana saja yang termasuk ayat mutasyabihat diantaranya adalah Fawatih As-Suwar. Ya. Pembukaan surat-surat Hamim, Yasin, Toha. Itu semua kenapa disebut termasuk kepada mutasyabihat? Karena dia tidak mempunyai arti yang jelas, yang disepakati. Beda dengan contohnya ayat aqimus shalah wa atuz zakah yang berarti dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini disebut ayat muhkam karena artinya dan maknanya jelas tentang perintah sholat, tentang perintah menunaikan zakat. Berbeda dengan Fawatihus Suwar, tidak ada yang bisa memaknai dengan 100% terpercaya bahwa makna alif lam mim itu misalkan perintah sholat ataupun makna alif lam mim itu artinya Allah dan Muhammad. Itu hanya sekedar tafsiran saja. Hanya sekedar pemaknaan menurut masing-masing mufasir. Ya, termasuk juga ayat mutasyabihat apa? Ayat-ayat yang menggunakan lafaz yang tidak mungkin. Contohnya Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah kalau secara makna kan yadullah itu tangan Allah. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini disebut ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena kata yadullah, tangan Allah itu tidak pantas diartikan sebagai tangan. Maka diartikanlah kekuasaan Allah. Nah, ini juga disebut mutasyabihat. Ada lagi yang ayat-ayat yang kembar. Ayat-ayat yang kembar, contoh di surat Al-Baqarah itu kalau menghafal Quran ada ayat fajarat min husnata ashrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum, ya. Jadi ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu fajarat, muncullah, memancarlah air. Ya, menggunakan kalimat fajarat. Tapi kalau di juz 9 akan kita temukan ya fambajasat, bukan fanfajar tapi qad alima, tapi ayatnya mirip. Nah, ini disebut mutasyabihat juga, artinya kembar. Itu ya. Nah, kemudian termasuk juga tadi kepada Israiliyah ya. Jadi kalau secara singkat itu Israiliyah itu cerita-cerita yang berasal dari Bani Israel ya, cerita tentang Israel yang apa namanya, kesohihannya itu tidak ada jaminan, tetapi tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh kita ambil seperti tadi dikatakan oleh Imam At-Tabari, imam gurunya para mufasir. Ya. Termasuk juga salah satu cerita Israiliyat ya, yang sangat penting, yang menurut saya ini secara teks itu tidak tertulis ya dalam Al-Quran, tetapi secara sisi pendalaman tafsir ini sangat bermanfaat. Contohnya sejarah penamaan Al-Baqarah dalam surat Al-Quran. Itu kalau kita cari di ayat-ayatnya itu ada sejarah bahwa umat Nabi Musa itu pernah diperintah oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Nah, sapi betina. Nah, ketika diusut ternyata ada Israiliyat. Israiliyatnya itu apa? Ternyata kalau di Al-Quran kan cuma dijelaskan bahwa ada yang dibunuh, kemudian kaumnya itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, engkau itu seorang rasul, coba beritahu kepada kami siapa yang membunuh orang tersebut supaya tidak ada saling menuduh di antara kami." Maka Nabi Musa memerintahlah kepada kaumnya itu menyembelih sapi, yang sapi betina. Nah, ternyata
Ini termasuk Israiliyat juga karena terjadi di zaman Nabi Musa. Tapi sangat penting karena apa? Menyangkut kepada asal muasal penamaan surat Al-Baqarah. Ternyata lebih dalam lagi, dikaji lagi. Ternyata kisahnya itu ada seorang paman dan ponakan. Si paman ini punya harta yang banyak, ingin diambil oleh ponakannya. Dibunuhlah si pamannya tersebut. Ya. Kemudian ceritanya itu disuruh cari sapi. Si kaumnya itu sapi yang hanya diasuh ya, dimiliki oleh seorang anak yatim kalau nggak salah. Wah, ceritanya panjang. Jadi kan kalau di Al-Baqarah kan di ayat Qur'annya cuman sekilas aja gitu ya, bahwa ada pembunuhan, kemudian ternyata Israiliyatnya di dalam. Begitu juga di kisah Nabi Daud itu juga termasuk Israiliyat. Jadi secara singkat di Al-Quran itu banyak sekali yang Israiliyat ya, berasal dari cerita Bani Israel. Ya. Cuman ada yang sahih, ada yang tidak. Yang sahih seperti apa? Cerita Nabi Musa. Nabi Musa pun cerita adanya Nabi Musa dan Firaun ya. Firaun membunuh bayi-bayi ya. Itu termasuk Israiliyat, tapi Israiliyat yang sahih karena langsung teksnya itu ada dalam Al-Qur'an bahwa cerita ibunya Nabi Musa melemparkan Nabi Musa dalam peti ke sungai. Itu termasuk juga Israiliyat, tetapi Israiliyat yang sahih karena tercantum langsung. Ada lagi warnanya kuning. Nah, kalau anjingnya mah sahih gitu ya bahwa Ashabul Kahfi punya anjing gitu ya. Tetapi ada yang tidak sahihnya apa? Cerita bahwa anjingnya itu warna coklat, ada yang bercerita bahwa anjingnya itu warna putih. Padahal tidak penting gitu kan, mau tahu coklat atau putih. Sama seperti tongkat Nabi Musa. Cerita Nabi Musa punya tongkat itu sahih, ini Israiliyat sahih, ya. Tapi ada sisi yang tidak sahihnya apa? Bahwa tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu jati misalkan. Oh enggak, kata ulama lain ada tongkat Nabi Musa itu terbuat dari kayu bidara, ada lagi terbuat dari pohon korma. Nah, itu seperti begitu. Karena tidak termuat langsung, tidak dijelaskan langsung di dalam Al-Qur'an secara gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih luar biasa penjelasan dari Israiliyat dan ayat mutasyabihat ini. Fawatus Suar ya. Saya harap sisa-sisa makalah yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dari penulisan dan dari penjelasan. Mungkin itu saja supaya tidak terlalu lama. Barangkali ada yang mau istirahat atau apa. Silakan ya. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup saja kalau sudah selesai. Baik, teman-teman, marilah kita pelajaran kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita tutup dengan pembacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dari kami kelompok 12 mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dari kami, para pemakalah, kelompok 11 dan 12, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.